turunannya mewariskan keturunan yang disebut Prabu Siliwangi, penerus Galuh Aji Guna atau Linggawisesa yang menjadi petapa di Layung Watang, ya. Dia mempunyai cucu yang bernama Prabu Wangi atau Linggabuana, Prabu yang gugur di Perang Bubat. Dia mempunyai anak bernama Dyah Pitaloka atau Citra Resmi. Nah, Wastu Kencana, Dyah Pitaloka dan ayahnya Linggabuana gugur pada saat Perang Bubat. Linggabuana yang gugur itu disebut Prabu Siliwangi I. Katanya, ini jangan protes ya, ini baru cerita dari mulut ke mulut, ini ada narasumbernya ya. Nah, penerusnya yaitu Wastu Kencana yang disebut Prabu Siliwangi II. Ini skala Wastu Kencana diteruskan oleh anaknya yang bernama Ningrat Kencana dan disebut juga sebagai Siliwangi III atau Prabu Siliwangi III, dan diteruskan oleh Prabu Siliwangi IV yang bernama Ratu Haji di Pakuan atau Sanghyang Jayadewata atau disebut juga Macan Putih dengan nama lain Raden Rukmantara yang menyatukan kembali Sunda Pajajaran dan Sunda Galuh yang disebut Galuh Pakuwon. Nah, Galuh Pakuan sekarang tempatnya di Limbangan. Menurut sejarah Prabu Siliwangi IV, Sanghyang Jayadewata alias Ratu Haji di Pakuan, Prabu Siliwangi IV mempunyai 3 istri. Itu 1 Subang Larang, memiliki anak Walang Sungsang, Lara Santang, dan Kian Santang ya. Terus yang kedua Dewi Intan Permata Puntang memiliki anak Dharma Kinkin, nah, dan punya anak Ranggalawe, Rumengkong, dan Sunan Patinggi. Di Dayeuh Manggung yang terusnya Dayeuh Manggung punya anak, bentar, bismillah, yaitu Munding Wangi atau Buni Wangi. Yang selanjutnya adalah Dalem Emas. Nah, yang ketiga adalah Putri Anten memiliki 1 Laya Kusumah yang menikah dengan Munding Wangi yang merupakan anak dari Dayeuh Manggung, dan bergerlalah Munding Laya Dikusuma yang mempunyai pusaka Sakaladomas salah ya. Munding Laya Dikusuma, penerus Galih Pakuan, diteruskan lagi oleh putranya yang bernama Prabu Hande Liman Senjaya Kusuma Cipancar. Itulah akhir dari kerajaan Galih Pakuwon yang disebut Pakuan Raharja. Dari awal mula belum berlimbangan karena beralihnya kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, maka Galih Pakuwon oleh keresidenannya atau kekuasaan Belanda diganti Galih Pakuwon jadi kabupaten penguasa pada atau Dalem Dewang I. Raden Wijaya Bupati pertama. Jadi nama Limbangan diambil dari nama raja terakhir Galih Pakuwon yaitu Prabu Hande Liman Sanjaya Kusuma dan Adipati Liman Sanjaya yang disebut Sunan Cipancar. Tetapi ada pula yang mengatakan asal nama Limbangan itu berasal dari raja yang 5 pada bertempat di Limbangan sekarang namanya, yaitu Tirta Kencana, Kerajaan Kendan, Sunan Liman Sakti, Kerajaan Kendan, Resi Kandiawan, Kerajaan Kendan, yang tempatnya kira-kira dari Nagreg ke utara atau Garut. Yang selanjutnya Prabu Siliwangi, yang selanjutnya Mundi Laya Dikusuma yang diharuskan oleh Prabu Hande Liman Sanjaya Kusuma dan terakhir oleh Adipati Liman Sanjaya Sunan Cipancar. Nah, ini cerita baru ya, maaf ya, ini cerita Prabu Liman Sanjayanya, cerita sejarah Limbangan menurut ya, ini baru menurut asal mula nama Limbangan. Nah, yang selanjutnya adalah asal nama Limbangan itu juga berasal menurut cerita legenda masyarakat Limbangan. Nah, menurut legenda cerita masyarakat Limbangan, apakah dari sini atau memang dilanjut nanti ya.